Mama, mohon maaf, entah kenapa. Barusan teh tiba-tiba dijeda Jadi kita lanjut saja ya, gak apa-apa. Ada dua video mungkin ya, ada dua video. Gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Sebentar. Sebentar, mohon maaf ya. Ini kejeda kayaknya kepencet barusan teh. Mohon maaf banget. Ini kepencet. Alah, nah kalah kamera belakang. Mohon maaf, sahabat semuanya kepencet kayaknya ada sinyal mah bagus. Oh iya, Gak apa-apa sepertinya. lah, jadi ada dua, nanti ada dua video. Dihijikeun, ambu dihijikeun. Satuin. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini Iya. pesertanya tadi yang teringat siapa aja yang bertanya? Arjeli ya. Yang Teh Dian, Teh Jadi Arzeli sama Teh Dian. Yang Teh Arzeli tadi coba yang saya mah gak mau pundung. pencet-pencet lagi Bunda Alma, takut kepencet lagi sama Bunda Alma aja ini. Siap. Di tag Kalau siapa? Teh ya, Arjeli di komentar kalau @arjeli. kalau Teh Arzeli, Mm-mm. kalau Teh Arzeli ini pertanyaannya itu anak yang pundung itu gimana gitu mengatasinya. Mm-mm. Jadi bukan tantrum, dia tuh lebih ke pundung. Apakah Diem, didiemin lagi pundung atau diem. gimana gitu? Ha, Oh, iya. Di tag aja Bunda Alma ini Teh Arjeli. siap. Aduh, Gusti. Oh, tadi kalau gak salah saya baca sekilas, jadi marahnya itu diem gitu ya, marahnya itu diem. Memang Iya. itu adalah salah satu ekspresi ya, salah satu ekspresi anak itu. Ada yang memang marahnya seperti apa, ada yang memang marahnya itu diem, gak mau ngomong, balet. Tapi biasanya kalau anak yang gak pundung gitu, biasanya itu adalah menyontek gitu ya, menyontek entah itu dari orang lain, melihat orang lain yang misalnya ketika marah juga pundung, diam, akhirnya dia menyontek. Nah, menyontek seperti itu ya. Karena rata-rata anak itu, kebanyakan anak itu ekspresif, lebih berekspresi ya, lebih berekspresi, Iya, iya, mengekspresikan iya. ketika suka, suka ketika tidak Benar. suka, tidak suka. Nah, kalau diam biasanya itu karena menyontek, entah itu menyontek lingkungan terdekatnya atau menyontek siapa karena menyontek. Tapi itu pun adalah marah dan itu pun perlu ditanggulangi. Jadi yang ditanggulangi itu bukan Iya, hanya iya. yang tantrum, nangis, kejer-kejer, marah-marah atau seperti apa. Yang pundungan, dia perlu ditanggulangi Bunda Alma. Karena Iya. berbahaya, berbahaya. Jangan Kumaha jangan eta pundungan. Jangan Iya, salah. iya. Emosi kan kita kebanyakan dari kita menganggap yang muncul itu ketika anak marah-marah, ngamuk-ngamuk gitulah ya, itu yang disebut emosian. Padahal yang belik, Iya. belik kalau kata orang Sunda mah ya, belik, pundungan itu biasanya terbawa Belikan hingga gitu. dewasa. Dan itu biasanya Betul, terbawa betul itu hingga ambu tuh. dewasa. Dan itu sama memusingkannya, sama memusingkan, sama membingungkan seperti anak tantrum. Meskipun cara mengekspresinya berbeda dengan dia. Kalau Mm-mm. kata ilmu kalau kata ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, you are not communicate. Setiap manusia itu tidak mungkin tidak berkomunikasi. Bahkan diam pun itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi. Mm-mm. Diam itu juga komunikasi Bunda Alma. Kita akan menyangka yang dimaksud dengan komunikasi itu yang berbicara saja.
Ya, Ya, kita sedang betul. dia pun itu adalah komunikasi. Entah itu Body language ya. komunikasi, entah itu komunikasi setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang dikatakan Ya. oleh orang lain. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kebiasaan marahnya pundung dan tergantung pundungnya sih sebentar hanya untuk menenangkan diri kemudian biasa lagi atau lama gitu loh Ya. jika emak-emak Mm-mm. lama Hmm. itu kebiasaannya sih Kak emak. Sindir saya. Saya juga pernah mendengar sok gitu ya sok gitu ada ternyata ya emak-emak ngambek nanti sebulan tuh nanya-nanya ke suami nak kuat gitu. Kuatan. Kuatan gitu ya. Itu khawatirnya ketika dari anak-anak marahnya, diamnya pundung, tidak mau ngomong sampai akhir-akhirnya sampai ia tenang sendiri, tapi lama itu prosesnya misalnya seminggu berhari-hari gitu ya, baru ia tenang, akhirnya ia mau Mm-mm. berngomong lagi. Itu lebih Walah. berbahaya, kasihan. Itu khawatirnya itu menjadi sebuah kebiasaan untuk Mm-mm. nanti ya remaja ataupun dewasa dan kita pun mengakui bahwa orang mau pundungan G sarua memusingkan dibandingkan Betul. mau memusingkan Jadi dibandingkan dengan bingung. jadi gitu ya. Jadi intinya sama-sama harus Ya. diajarkan untuk berekspresi seperti apa, ketika marah seperti apa, ketika suka tidak Ya, seperti apa, betul. ketika tidak suka seperti apa. Jadi mulai belajar terbuka, mengkomunikasikan apa yang ia inginkan. Jadi belajar asertif. Mm-mm. Asertif itu tidak mudah, Bunda Alma. Asertif itu mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tanpa menyinggung orang lain. Wih, Ya, perlu tanpa teknik menyinggung orang yang lain. Itu sangat tidak mudah. Apalagi ketika ada konflik. Misalnya mm-mm. seorang anak pabaut-baut gitunya, pabaut-baut dengan orang tuanya, itu tidak mudah orang tua pun melakukan asertif. Bagaimana sih saya mengajak komunikasi anak tapi tanpa Ya, menyinggung hati anak, tanpa menyinggung anak dan itu butuh keterampilan yang perlu diasah, mm-mm. dilatih dan itu tidaklah mudah, tidaklah cepat. Gitu sampai sekarang pun sulit itu asertif itu tapi memang harus Ya, diupayakan harus diupayakan mm-mm. karena Setuju memang sekali. diakui atau tidak anak khawatirnya anak yang terbiasa pundung jika dibiarkan biasanya orang anu apa nusuk nyinggung kayak ke depan nanya udah kalau udah dewasa orang yang suka menyinggung orang lain biasanya dia mudah kasinggungan pundung we Ya, teteh betul. justru dianya mah gak Weh, sadar ya gak sadar dengan apa bagaimana perilakunya, ucapannya dan sebagainya. Tapi ketika ada orang lain yang berperilaku sama pada dirinya bukan menjadi tafakur, muhasabah bahwa oh ketika saya melakukan itu pun ternyata orang lain tersakiti, tapi dia malik pundung, malik kasinggung. iya. Ya, makanya mudah-mudahan aware ya Oke. kita oke ya. Jadi anak nu Amin, pundungan ge amin, jangan amin. di nih Teh Jangan Dian didiemin sana. ya, Bu. Gak mau pencet Ditangani. lagi? Bunda Alma itu kata Siap, Teh Dian siap. apa? Kapok gak mau pencet lagi. Teh Dian, Anggu jawaban aku tadi apa ya? Tiba-tiba hilang tadi anakku nggak pundung, tapi jadi sedikit sedih terus Hmm, nangis sesenggukan sambil peluk hmm, ibunya. Jadi sebenarnya jarang tantrum dan juga nggak pernah hmm, dipukul, nggak pernah dibentak. Nah, hmm. ketika dia tersinggung itu seperti itu gitu. Itu bagaimana cara menanganinya? Nah justru itu Teh Dian gak apa-apa itu adalah proses perkembangan anak. Jadi ini baiknya seperti ini. Teh Dian kalau anak yang jarang dipukul, jarang dimarahin, ia akan lebih sensitif. Hmm, Ketika ada misalnya gini, saya di lingkungan rumah misalnya suara nada biasa aja. Misal iya, ya, gak pernah marah. Kalau ngobrol-ngobrol lemah lembut, baik-baik saja. aduh, Kalau ada hal-hal yang tidak ingin diobrolkan, misalnya gitu iklim misalnya di saya guys sama we sok kadang mah kumaha gitu ya. Misalkan misal ya, misal kondisi iklimnya seperti itu anak teh. Kadang sisi lainnya ketika anak diperlakukan seperti itu ada yang membentak saja kita naik tinggi suara tinggi dia bisa sedih nangis hmm, dulu saya oke, mengalami ketika Ijul usia berapa ya
usia berapa karena ya cara disentak, cara dikumaha, dibebaskan, dikumaha, kok mau dikumang betara. Saya ada nada tinggi naik langsung dia sedih. Ampun suaranya kok keras misalnya kayak gitu. Jadi Masya memang sama Allah. dengan Putra Teh Dian, mungkin karena tidak terbiasa dengan ini Iya, iya. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kita harus menjelaskan, perlahan-lahan kita menjelaskan pada anak bahwa di luaran itu tidak seperti di rumah sayangku gitu ya. Misalnya ini Pundung sama temennya nangis-nangis sesenggukan. Mm-mm. Bahwa di luaran itu kita itu tidak bisa mengontrol lingkungan. Mm-mm, Ya, betul. kita tidak bisa mengontrol lingkungan. Misalnya ketika di rumah diperlakukan baik-baik saja, di luaran mah cantang tuh. Lingkungan itu begitu complicated, begitu kejutan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana gitu ya. Makanya anak harus disiapkan pula berada di luar lingkungan rumah. Tapi itu adalah proses. Tidak mudah anak kecil yang misalnya tidak terbiasa dengan bentakan, marahan, tiba-tiba diheureuyeuan ku batu nangis teu naon. Teu naon nangis Iya, iya, iya. sesegukan teu naon kalau menurut saya mah gak apa-apa lah. Nanti juga seiring berjalannya waktu asa terus-terusan Ya, disonding misalnya ya gak apa-apa dia mah misalnya memang di luaran sana teman-teman teh gak selamanya seperti yang kamu inginkan, gak selamanya lembut, gak selamanya baik, apalagi di luar gitu ya, apalagi zaman ayeuna betul. siap. Ambu ya Jadi Allah. anak dibiasakan, disonding, diobrokan harus struggle gitu, humble dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ngabatin, bukan berarti diem gitu jadi kumaha, bukan, tapi siap, berikan kesiapan untuk berada di lingkungan rumah bahwa kadang di luar itu bully Bunda Mm-mm, Alma, dan bully itu betul bukan sekali. hanya fisik saja, bully Ya. itu bukan hanya fisik saja, memukul dan lain sebagainya, bukan, lidah. Anak kecil Mm-mm. zaman sekarang terus pandai membuli, menghina orang lain, mengata-ngatai bahwa kamu jelek, kamu nakal, kamu dan sebagainya. Entah seperti apa, entah karena menjadi sebuah budaya atau seperti, soalnya di zaman dahulu tidak ada seperti itu. Kalau gelut, Ya. jarang, paling ge ngabulina teh nyebutkeun ngaran bapak, ngahina ngaran bapak. Eta, betul pisan Zaman kealaman. Zaman ayeuna wallahu alamnya karena yang dilihatnya Iya. sinetron atau seperti apa, atau mungkin karena orang tuanya pun sering membuli anaknya, menghina anaknya, dan ia melakukannya pada temannya. Ia Iya, membuli betul. temannya, membuli dengan kata-katanya, dan di kebanyakan dari kita masih saja menganggap yang dimaksud dengan bully itu fisik. Ketika anak memukul itu disebut bully. Anak menghina, mencaci, kamu pendek, kamu hitam, kamu jelek, kamu ini, itu mah bukan bully. Ya biasa aja gitu ya di kita seperti itu. Padahal itu pun lidah itu lebih tajam daripada pedang, daripada pisau gitu. Pedang. Dan itu akan Ya. diingat oleh anak seumur hidupnya. Nih, Begitu. ngeri deh. Jadi gak apa-apa ya Teh Dian ya, semangat. Iya, Bapak itu semangat. Memang. alamiah anak itu. Kalau mungkin yang terbiasa di rumahnya disentak atau kukumaha misalnya, ketika di luar ada yang seperti itu dia akan biasa saja. Datos biasa. Iya, betul. Datos Datos biasa. biasa botna gitu. Tapi karena mungkin tidak terbiasa dia shock. Akhirnya ngabatin, Iya, diem ternyata. Mm-mm. gitu. Asal nanti mah mungkin kedepannya jangan diobrolkan aja, tong ngabatin gitu. Tong Iya. ngabatin gitu Nggak sama apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Atau nggak gimana apa-apa, dikasih terus semangat. diajarkan ya sama temannya juga kalau dibully harus seperti Ipi, harus seperti seperti itu deh. Balelon harus seperti apa gitu ya, harus dijelaskan lambat laun gitu, perlahan lah. Nah, Insya Allah. iya. Gitu. Terus kumaha Ambu kalau anak aku teh kan dipukul, dia nggak ngelawan, cuma bengong, langsung nangis. Gimana ya ngasih tahu biar dia bisa membela diri, suruh pukul balik atau kumaha gitu. Aduh jangan atuh pukul balik. Nah, menurut tidak ada, saya belum pernah mendengar satu ahli pun yang mengatakan ketika ada yang memukul kita harus mukul balik. Enggak. Jawabannya adalah apa? Kan itu tidak tepat. Ini kata Bunda Elmi, saya pernah mendengar dari Bunda Eli, ketika ada yang Baru 3 tiba-tiba tahun katanya nih anaknya.
Ya, 3 tahun juga nggak apa-apa. Oh, 3 tahun, ya sekitaran segitu ya, kebayang gitu ya. Nah, kita dibiasakan di rumah. Biasakan di rumah, kalau ada yang memukul, jangan balik pukul. Emang pertahanan dirinya itu bukan cara dengan balik pukul juga. Tapi kenapa kamu mukul? Jadi cina mikir nu mukul teh. Iya ya, kenapa saya mukul? Kenapa kamu mukul? Kenapa gitu? Karena kita membiasakan diri di rumah ketika marah itu diucapkan. Saya wae kalau marah teh gini, ambu marah loh. Ambu gak suka loh kalau cukup dengan itu dia tahu bahwa itu sedang marah. Akhirnya dia oge sok ijul oge sok nurutan. Ambu marah. Jadi kok kan ambu marah loh, ambu sedih loh, sedih loh. Itu. Jadi diomongkan tidak mesti dengan perilaku yang tidak sesuai, deskriptif seperti itu. Dan itu tidak mudah karena biasanya anak refleks. ada refleks tertentu sambil karena mungkin aktif dan seperti apa kadang sambil mukul. Itu tidak mudah gitu sampai dia meniru kita bahwa ketika marah itu ambu marah, ambu gak suka, itu tidak sebentar. Kemudian tidak sebentar dan saya pun terus belajar untuk itu. Terus hingga detik ini belajar untuk itu terus menerus. Nah, cara yang jika tidak efektif, misalnya kita ngomong, kenapa kamu mukul? Itu kan kalau usia 3 tahun itu harus dibiasakan. Karena kadang dia belum paham kudu-kudunya usia 3 tahun. Dibiasakan berarti di rumah. Kalau ada yang pukul, jadi jangan dibalas dengan pukulan lagi, tapi dengan kata-kata. Itu kalau kata Bunda Eli. Jika itu tidak efektif, ternyata misalnya si yang pukulnya itu gak ngertiin atau seperti apa, udah ngehindar aja. Itulah ngehindar adalah, terkadang menghindar itu menjadi solusi efektif. Suruh menghindar, lari pulang ke rumah. Gitu katanya. Kalau penanganan bully teh. Kalau dengan kata-kata bisa dengan kata-kata terlebih dahulu, kalau tidak bisa menghindar. Itu tidak masalah, itu it's okay saja. Iya, daripada jadi toksik buat anak kita ya. Betul. Gitu ada mungkin lagi tadi yang bertanya nih. Hani Nuraini. Ambu, kan anak saya belum jelas bicara, jadi teman-temannya nggak mau bermain. Jadi gimana cara mengatasi anak kitanya? Soalnya anak saya kalau nggak dijawab sama teman atau saudara jadi super aktif. Oh, karena belum lancar berbahasa. Iya. Ini berapa tahun ya anaknya ya, Teh Hani? Berapa tahun? Teh Hani berapa tahun? Teh Hani? Oh iya, saya tahu Teh Hani ya. Nuraini. Iya, ya. Nah, memang itu salah satu kendala ya, berbahasa. Berbahasa kadang anak itu berekspresinya seperti apa, maksudnya seperti apa, kita pahaminya seperti apa. Akhirnya misalnya ketika misalnya anak teh inginnya 4 tahun katanya. Misalnya anak teh inginnya A, terus kita menafsirkannya B, dia kan marah. Marah. Itu bukan maksud saya loh, saya mah bukan ingin itu gitu ya. Itu wajar sekali, alamiah sekali terjadi. Itu sebetulnya tidak apa-apa Teh Hani, itu adalah sebuah proses. Itu adalah sebuah proses untuk, tapi mungkin sering diajarkan juga berekspresi, berbahasanya lebih dilancarkan, berekspresinya dilancarkan, harus seperti apa. Jadi biar nyambung. Tapi untuk usia 4 tahun saya tidak tahu ini belum lancar berbicaranya seperti apa. Akhirnya anak jadi suka aktif ya karena memang tujuannya tidak terpenuhi. Kita juga kan kayak gitu orang dewasa. Maksud kita A, ditafsirkan B, kan kita mencari celah supaya maksud tujuan kita itu sampai. Nah, anak pun sama seperti itu. Tapi karena anak itu kata saya bukan orang dewasa. Bukan orang dewasa seperti kita yang memang sudah paham. Ya kadang sudah paham, oke prakteknya mah susah. Kadang seperti itu ya. Nah apalagi anak gitu, anak yang belum benar-benar mengetahui bagaimana dia berekspresi, maka terus saja
terus menerus kemampuan bahasanya dioptimalkan. Kemudian bahasa itu kan ada dua, ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif. Bahasa ekspresif itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan ide, perasaan, gagasan, pikiran kita pada orang lain. Sedangkan bahasa reseptif adalah bagaimana kita menerima maksud atau gagasan, ide, pikiran dari orang lain. Nah, dua kemampuan berbahasa ini yang harus memang dioptimalkan terus-menerus, apalagi sesuai dengan perkembangan anak. Misalnya usia 4 tahun, kita jangan menuntut anak harus seperti usia 7 tahun. Iya, betul. Gitu. Mungkin karena masih usia 4 tahun, asal terus-menerus, apapun itu asal terus-menerus, namanya juga anak, kita pun dulu pernah anak kecil dan kita pun dilatih orang tua kita, maka kita harus bersabar atasnya ketika kita sekarang mempunyai anak juga. Gitu mungkin. Ada lagi nih Ambu dari Teh Fitria, itu aku. Siapa itu aku? Siapa? Ambu, gimana cara menyikapi kakak yang selalu galak sama adiknya? Galak. Ada, memang ini sebetulnya dibahas di yang pertemuan sebelumnya ya, sibling rivalry. Ya. Sibling rivalry. Ini Teh Fitria itu aku kalau tidak salah 3 bersaudara ya. 3 bersaudara. Nah, kalau misalnya seperti itu pasti ada sebab, ada akibat. Ada aksi, ada reaksi gitu ya. Segala sesuatu ada penyebabnya. Dan biasanya ketika kakaknya galak pada adiknya, pertama karena memang belum siap misalnya, tapi apa ya, kita seringkali termasuk saya pun kadang-kadang seperti itu, menuntut anak karena ia sudah menjadi kakak, ia harus jadi dewasa. Padahal bisa saja misalnya kakaknya usia 4 tahun, tiba-tiba ia punya adik 2 tahun, karena ini sudah menjadi kakak, ia dianggap harus sudah gede, ia dianggap harus sudah, kan kamu kakak harus mengalah, harus ini, harus itu. Padahal kan meskipun kakak dia umurnya 4 tahun, dia tetap balita, dia tetap anak kecil yang harus sama mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Tapi diakui atau tidak itu complicated sekali. Riweuh komo Teh Fitria itu, aku punya anak 3. Nah, tapi penyebabnya adalah karena sang kakak yang dulunya dia sendirian, misalnya perhatian orang tuanya itu full pada dirinya, tiba-tiba ada sang adik jadi merasa terbagi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama sabar. Sabar. Yang kedua harus jangan sampai kita terlalu fokus pada adik, sedangkan sang kakak tidak diperhatikan. Jika misalnya sang ibu riweuh, harus ada yang siap, sang ayah dan sebagainya yang harus siap gitu. Jadi anak itu tidak kekurangan kasih sayang, perhatian, dan akhirnya dia jadi dendam ke adiknya. Jika sudah dendam dan kita tidak menanganinya dengan tepat, kita sudah mengetahui bersama lah masalah dendam pas saya adik kakak teh itu teh bukan selesai pada masa kanak-kanak saja, nu ukur parebut bantal, parebut guling, parebut mainan. Sudah remaja, parebut pelukan orang tua, masih kecil mah nu hiji yang dipangku, nu yang digandong, nu yang dikumaha. Sudah remaja udah beda lagi perebutannya, perebutan seperti apa, perebutan harga diri, perebutan ingin saling menunjukkan dirinya seperti apa. Sudah dewasa beda lagi eta perebutna teh, kompetensinya teh beda lagi, kompetisinya teh beda lagi. Dan kita diakui atau tidak, sehingga dewasa jika tidak ditangani dengan baik ketika anak sekarang kita masih kecil, itu akan berlanjut hingga dewasa. Gitu. Makanya cara yang pertama kayak sabar, kedua kita harus empati terhadap kakaknya. Jadi begini, karena kalau adik mah sebetulnya dia hanya menerima saja. Dia kan baru lahir, dia kan tidak tahu gitu ya, tidak pernah diperlakukan seperti apa, dia mah menerima. Tapi sang kakak mah dia sudah hidup lebih lama, sudah hidup lebih awal daripada sang adik. Jadi dia tahu ada perbedaan sedikit saja dari orang tuanya, dia tahu.
Nah, si mamah teh jadi kieu, nah si ayah teh jadi kieu. Dulu enggak sebelum ada adiknya, makanya tidak aneh ketika ada bayi lahir dilempar ku jeruk, dilempar ku naon, ditindihan, di kumaha di kumaha tidak aneh. Jika tidak penanganan Ijul, Ijul saya itu cuma sebentar kayak gitunya, Bunda Alma. Pas awal-awal aja ketika saya waktu itu lepas melahirkan video call karena dia tidak ikut, dia nangis. Saya gendong gendong bayi, tapi sebentar ya. Ada kecemburuan itu sebentar. Karena saya terus jadi pokoknya udah sama ayahnya teh udah tong ngasuh orok ayah nanya karena saya namanya juga setelah melahirkan ya tidak cepat pulih gitu ya. Udah jangan ngurusin dulu orok, udah ijul, berarti ijul nu diperhatikan. Jadi ijul jangan sampai kekurangan perhatian. Nah, gitu ya, itu penyebabnya. Makanya tidak lama sampai sekarang jadi tidak ada galak atau kumaha seperti apa, mungkin karena seperti itu. Nah, tapi karena sekarang sudah terjadi, insya Allah jika terus menerus berarti sang kakak sekarang mah teh Fitri fokus ke sang kakak, jadi biar setidaknya udah ya, biar setidaknya perlahan-lahan membaik gitu tentang adiknya itu. Betul. Tapi susah belum sih kalau ya, Bu ya. Susah kalau misalnya ngadadak kita dipaksa dituntut anak harus langsung sayang, dari benci langsung sayang. Emang sinetronnya dari benci jadi sayang. Itu susah. Anak benar-benar kesel, galak gitu ya ke adiknya, walau alam sih apakah gemes saya tidak tahu ya, entah itu gemes atau galaknya seperti apa sih, saya ngelek ataukah seperti apa, saya tidak tahu gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau sekedar heureuy kitu mah teu naonnya jeung adik kakak mah untuk mendekatkan. Tapi kalau nantinya kedepannya berbahaya, itulah yang perlu menjadi perhatian. Gitu. Mungkin ada lagi? Sudah nggak ada nih. Aduh, ayo bulu mataan. Itu udah tidak ada. Ini pertanyaannya dari Teh Azeli sudah dijawab, Teh Dian, Teh Fitri, Teh Hani, alhamdulillah sudah dijawab. Dan waktu juga sudah 1 jam lebih 5 menit. Masya Allah, 1 jam lebih. Tidak terasa, Masya Allah. Tidak terasa. Jadi gimana kalau kita closing sessionnya aja dari Ambu? Siap. Oke, tema kali ini yaitu tentang sisi lain anak tantrum. Nah, kita seringkali menganggap bahwa yang namanya anak tantrum itu dilihat dari sisi negatifnya saja. Padahal segala sesuatu itu pasti ada sisi positifnya. Pasti ada hikmah di balik sesuatu. Jika kita mengetahui sisi positif atau sisi lain ketika anak tantrum, maka itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menangani anak ketika tantrum. Kita tahu nih anak teh ketika tantrum teh sisi positif terhadap fisiknya seperti ini, terhadap psikologisnya seperti ini yang sudah disebutkan tadi. Maka cara penanganan kita pun insya Allah kita akan lebih tenang, kita akan lebih legowo, kita akan lebih bersabar karena kita mengetahui betul bahwa itu adalah sebuah proses tumbuh kembang anak untuk mengenali dirinya, mengenali emosinya, mengenali bagaimana cara ia bersikap, bagaimana cara ia berekspresi terhadap apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, dan sesuatu hal yang memang seharusnya diungkapkan dengan cara-cara yang tepat. Jadi mungkin mudah-mudahan di sini kita lebih bersabar, lebih tepat menangani anak ketika tantrum karena ada sisi lain. Sisi lain meskipun emosi negatif yang keluar, tapi itu adalah proses tumbuh kembangnya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Itu mungkin Bunda Arno. Ya asal itu masih berada dalam koridor-koridor yang seharusnya, asal masih dalam red normal ya, red normal anak-anak menangis mengamuk kemudian di kita tenangkan, kecuali kalau misalnya sudah muncul tanda-tanda memang yang seharusnya membutuhkan bantuan seorang psikolog anak atau bantuan seorang psikiater, dokter anak dan lain sebagainya, barulah itu perlu kita tanggulangi lebih dalam gitu ya. Misalnya anak sering tantrum dan sangat sensitif sekali, dan itu misalnya ada perilaku lain yang menyertai perilaku lain yang menyertai, maka itu butuh pertolongan. Tapi kebanyakan dari kita
jangan mudah menjudge bahwa anak itu seperti apa, karena itu sebetulnya kata psikolog anak dan kata dokter anak pun itu adalah normal terjadi. Jadi jangan panik, Ya, jangan tenang, insya Allah ya itu adalah proses pembelajaran untuk anak dan untuk diri kita sendiri orang tua. betul Gitu. sekali. Terima kasih, Ambu. Pokoknya ini pembelajaran banget karena kita itu sebagai orang tua harus terus belajar, mengupgrade ilmu kita, mencas terutama Betul. nih. Kadang-kadang kita suka lagi ada di titik dimana, tapi kalau udah denger kayak gini nih dari Ambu, oke, kita semangat Hmm. lagi dalam mendidik anak gitu, dalam Iya. menurunkan emosi, meningkatkan kesabaran. Terima kasih sekali Ambu atas ilmunya malam Ya, hari ya. ini. Mohon maaf Mudah-mudahan ya. berkah buat kita dan buat semua ya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf tadi Ya, ya ada kesalahan teknis tidak saya chat. Tadi iya, saya iya. itu lihat chat-chat, udah nanti mah gak akan lihat chat lagi. Pundung gitu. Udah. Iya, iya. Mudah sehat Oke. semuanya bisa bertemu kembali di Amin, amin, amin ya Allah. depan. Nah, insya Allah 2 minggu ke depan Iya, mah saya insya Allah ya temanya tentang pernikahan gitu ya, karena sebulan ini asik. kita sudah parenting, berarti sebulan lagi Iya, pernikahan gitu. iya. Rehat semuanya. Asik, antusias. Udah Alma, mohon Oke, sehat ya. terima kasih. Sami-sami. Aduh, aku pamit duluan ya, Ambu, karena ini kan Ambu yang ininya. Oh iya, mangga mangga siap ya. Hatur Dadah. nuhun. Ya, sama-sama. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya tutup ya. Iya.